Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita datang sama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan Raja setelah Raja. Haleluya. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat pagi hari mau datang lagi, kita akan pujian ini. Saat pagi hari datang lagi.
berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami dalam ibadah, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita? Kurang bersemangat. Coba sekali lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, seperti Bapak Ibu sidang jemaat lihat bahwa ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya ya. Ini adalah hari spesial bagi kami, sekolah minggu sidang jemaat Allah Peniel merayakan harnas kami untuk tahun ini ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang mengambil bagian adalah anak-anak sekolah minggu. Di drum ada adik junior gantian dengan kakak Ayu, yang pimpin tadi adik Karen, dan ini choirs anak-anak sekolah minggu. Iya, tema harnas kita One Generation, One Mission. Ada di Yehezkel 33 ayat 1 sampai 17. Berangkat dari Yehezkel yang peduli, yang terbeban dengan terus katakan Tuhan kita baik. Tuhan kita hebat luar biasa. Ya, kita akan pujian yang berkata, Kau satu penuh kasih. Kita mau baca. Satu penuh kasih, Tuhan penuh
kita tidak ingin melupakan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan sekali lagi saat iblis menggoda. Kita mau berjaga-jaga karena iblis selalu mengintai kita. Amin. Iya. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ini adalah hari spesial kami. Jadi anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerak dan lagu. Ya, kita akan sama-sama menyaksikan. Jangan
Ada yang tidak ada? Apa? Banyak. Hampir semua warna ada. Itu ciri khas dari anak-anak sekolah minggu. Ceria, gembira. Kenapa? Karena mungkin mereka belum tahu apa itu masalah. Itu menjadi gambaran hidup daripada anak-anak kita. Hari ini mereka bertengkar, hari ini mereka bisa baikan lagi. Itulah anak-anak. Dan pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada fragmen yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Tugasnya sederhana, melihat bahaya dan meniup terompet. Tetapi hari ini penjaga itu menjadi ragu. Aduh, anak-anak itu bikin apa ya? Oh, dia cuma main HP. Oh, dia cuma nonton saja. Mungkin sesanya yang terlalu berlebihan. Biasa, anak-anak itu asal saja. Iya dulu, secantik sekali. Pantas, dia suka saya. Dia telepon. Halo Hani. Ya, di sekolah nih. Oh, Budi. Oh. Apa? Kau bilang saya kirim foto pribadi, foto seksi. Aduh. Aduh, ya sudah. Berbuang lagi. Aduh, ya sudah, sabar. Nesa kirim. Jangan, itu binasa. Kau akan masuk neraka. Jangan kau ikut ajakan itu. Aduh, saya mau tegur tapi nanti sudah dia sadar sendiri. Aduh, lu semakin jauh. Jangan, itu ajakan teman yang tidak baik. Nanti kamu susah. Kamu masa depan tidak ada. Saya tegur tapi lu marah saya kan tidak, ke? Sinta, kamu kenapa? Kamu jangan galau-galau, Kak. Aduh, saya bingung kok. Kamu bingung barang apa? Sang pacar suruh saya kirim foto pribadi, belum seksi lagi, bantu foto terbaik lagi. Ya ampun, Sinta, itu grooming. Nanti dia bisa ancam-ancam kau pakai kau punya foto itu merusak kau ke depannya, Sinta. Dia bilang nanti dia kasih uang kak. Jangan kau percaya, itu laki-laki buaya. Tidak boleh. Aduh, saya harus kirim ke dia. Tidak usah, Sinta. Ayo sudah mari tong pergi pada OSIS saja. Ini hari apa? Ini hari Jumat nih. Oh iya kan? Ayo, Ayo jalan.
terlalu jauh dan saya hanya diam saja. Saya minta maaf. Dita, terima kasih karena kau sudah bantu mengingatkan dorang sehingga dorang tidak binasa. Sama-sama penjaga. Kita semua bisa menjadi penjaga pada generasi ini. Saya juga mau bertobat tuh. Bahaya tidak selalu datang dengan pedang, kadang datang lewat layar, lewat ajakan, lewat rasa ingin diterima. Tapi ada satu orang pemberani, satu orang yang siap meniup terompet, satu generasi bisa diselamatkan. Kita bukan generasi ikut-ikutan. Kita bukan generasi yang diam saat Tuhan jatuh. Kita bukan generasi coba-coba. Kita generasi penjaga. Satu generasi, satu misi. Misi penyelamatan. Oke, siap.
Tema kita hari ini apa adik-adik? Karena hari ini harnas kita One generation, one mission. wah, itu bapak-bapak itu yang bicara itu. Bapak kan Apa adik-adik? One generation, one mission. Artinya satu generasi, satu misi. Kenapa harus satu misi? Supaya kita bisa sama-sama. Kalau kita yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, akan lebih susah untuk sampai di tujuannya. Tapi kalau kita bersama-sama, one generation, one misi, kita sama-sama bahu-membahu, maka kita akan cepat sampai kepada tujuan. Dan hari ini Harnas Sekolah Minggu se-Indonesia dengan tema yang sama. Sebenarnya kalau kita Harnas pasti sudah ada tema yang sama. Dari Sabang sampai Merauke itu sama tema yang diberikan oleh pengurus pusat. Dan hari ini saya hanya akan menyampaikan sama seperti yang disuruh dari Departemen Sekolah Minggu Pusat untuk diperintahkan pas di hari Harnas Sekolah Minggu. Jadi dengan tema yang sama, satu generasi, satu misi. Pemberitaan firman Tuhannya diambil dari Yehezkiel 33 ayat 1 sampai 17. Yehezkiel pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tidak berlambatan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan baca, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu akan baca yang genap. Ya, judul di sini adalah tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Timpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel?
yang diperbuatnya. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ayat 17. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup panjang pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi di sini yang kita boleh menggarisbawahi, yang saya mau garis bawahi di sini adalah tugas sebagai penjaga. Jelas tadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memberikan mandat kepada siapa? Kepada siapa? Yehezkiel untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Kalau kita sewa orang untuk menjaga anak kita, apa fungsi penjaga itu? Dia memastikan keselamatan anak kita, pastinya ya. Jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia hilang dan lain sebagainya. Nah, Yehezkiel menerima tugas daripada Tuhan untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Dan tugasnya tidak mudah, tidak gampang. Tugasnya adalah dia ketika dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah daripada Tuhan, tugasnya adalah memerintahkan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Padahal pada saat itu bangsa Israel ada dalam masa pembuangan, ada dalam masa hukuman sebenarnya. Bayangkan kasih Tuhan bagi bangsa Israel. Sebenarnya mereka itu dalam masa pembuangan, masa hukuman. Tetapi Tuhan mengirimkan seorang penjaga untuk menjagai bangsa Israel, untuk tetap ada hubungan dengan Tuhan melalui siapa? Yehezkiel. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu menjaga biji mata mereka, menjaga biji mata Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan kita juga bagian daripada bangsa Israel. Kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, karena bangsa Israel sudah ada di pembuangan, harusnya mereka sadar, tapi tidak juga. Mereka tetap hidup seperti orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya, tak acuh dengan kebenaran, tetap mau menyembah Allah-Allah yang lain. Padahal Allah-Allah yang lain itu tidak memberi mereka apa-apa. Sementara yang sudah membawa mereka dengan luar biasa, sudah ada di depan mata mereka berkat kasih yang luar biasa yang dikasih sama Tuhan, itu tidak ada apa-apanya di mata bangsa Israel. Mereka lebih suka memilih yang tidak jelas. Tetapi itulah, makanya pada saat ini kita belajar bagaimana Tuhan mau menjaga bangsa Israel yang memang sudah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap mengutus Yehezkiel. Sekiranya di antara orang-orang ini masih ada orang-orang benar di dalamnya. Amin. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan masih menantikan pertobatan daripada orang fasik itu. Tugas menjaga harus memberitahukan perintah daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau tidak, ini yang kita harus garis bawahi. Kalau tidak, maka dosanya itu ditangguhkan kepada sang penjaga. Tapi kalau penjaga ini sudah melakukan tugasnya, sudah memberitahukan, sudah memperingatkan, tapi dia tidak mau mendengarkan, maka dosanya ditanggung oleh orang itu sendiri. Mengerti sampai di sini Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, mengerti tugas daripada penjaga itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau dia tidak memberitakannya, maka dosa
orang itu ditangguhkan kepadanya. Jelas dalam firman Tuhan tadi, ditangguhkan kepada dia, karena dia tidak memberitakan perintah Tuhan, tidak memberitakan firman Tuhan. Maka tugas seorang penjaga itu tidak mudah, susah. Sama seperti yang tadi yang diperankan oleh penjaga kita. Kira-kira itu penjaga tadi bertanggung jawab atau tidak? Yang pakai baju putih tadi bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Malah yang bertanggung jawab tadi siapa? Siapa? Dita. Malah dia yang kasih ingat temannya. Si penjaga mah cuma lewat sini, lewat situ. Iya, dia cuma bilang apa? Nanti dia sadar sendiri. Dia bilang begitu. Palingan nanti dia sadar sendiri. Harusnya ketika mereka sudah mau berbuat dosa, si penjaga itu harusnya apa? Meniup trompetnya. Stop. Jangan cuma jangan. Kalau begitu mah si iblis tadi juga bisa bicara. Bagaimana iblis? Malah tadi yang aktif itu si iblis. Di mana-mana dia apa? Di situ dia menggoda. Lakukan saja, tidak apa-apa. Cuma foto saja mau. Iblis itu lebih gercep daripada si penjaga tadi. Betul nggak tidak? Betul nggak tidak? Betul. Sebentar ya iblis saya mau kasih dia coklat. Mana dia? Bukan karena iblisnya ya, bukan. Tapi perannya itu lebih mendalami. Dia mencobai, betul-betul dia ya memang seperti iblis, ya kan? Biasanya kan kalau kita bikin dosa, iblis itu belum lagi kita bikin dosa dia sudah mulai. 10.000 saja. Tidak apa-apa, ambil saja. Harusnya menjadi penjaga supaya orang tidak berbuat dosa. Nah, kita lanjut saja. Apa hubungannya dengan harnas kita di hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kan tugas penjaga adalah memastikan keamanan. Ya. Dia memastikan keamanan, memastikan keselamatan, dan Bapak Ibu tahu bahwa sekarang bahaya yang mengintai anak-anak kita itu sungguh sangat banyak. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini cuma beberapa yang saya ambil dari media sosial. Siapa di sini anak-anak yang tidak punya HP? Oh, good. Kalau tidak punya HP itu Kak Evi baru kasih dia good, bagus. Berarti orang tuanya betul-betul menjaga anak-anaknya supaya tidak terpengaruh dengan media sosial. Media sosial apa saja yang kita kenal? Iya, banyak sekali anak-anak lebih tahu daripada orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, diam-diam anak-anak lebih banyak tahu. Karena memang mereka hidup di zaman itu, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin disuruh bawa Alkitab dengan HP, mungkin kita lebih memilih bawa Alkitab. Tapi sekarang mungkin HP itu jadi berfungsi untuk membuka Alkitab karena dia bisa diperbesar tulisannya. Karena kan kita sudah, jangankan Bapak Ibu, saya saja sudah mata sudah agak gangguan karena itu. Tapi selebihnya yang lebih tahu media sosial itu anak-anak kita, dan bahayanya sangat banyak, sangat banyak. Kemudian lanjut sebentar baru kita sabar Kak Mei. Ada film dan tontonan bebas. Itu bisa diakses anak kita kapan saja dan di mana saja. Kemudian pergaulan online. Bapak Ibu pernah lihat, Bapak Ibu punya anak, dia sambil main HP tidak ada orang, tapi dia bisa ngomong. Biasanya kita pikir, ini anak dia ngomong dengan siapa kan? Tidak video call juga, tidak baku telepon, tapi dia bisa ngomong dengan HP-nya. Itu apa? Apa? Main game. Kapan saja dan di mana saja kita bisa lihat anak yang model begitu. Kenapa?
pergaulan online, walaupun dia tidak kenal, dia bisa kenalan di situ. Kemudian rokok atau vape, ini yang lagi marak. Chat pribadi dari orang yang tidak dikenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, vape, saya punya pengalaman barusan saja. Ada anak kami yang tidak ketahuan dia bawa vape ke sekolah, padahal dia sudah dari kelas 5 bawa barang itu ke sekolah. Kenapa? Karena vape itu ternyata tidak bau seperti rokok. Vape itu baunya bau harum seperti parfum katanya. Saya juga tidak pernah, bentukannya saja saya tidak pernah lihat, tapi katanya begitu. Betul? Anak-anak pemuda yang lebih tahu, pernah lihat vape? Pernah? Tapi asapnya lebih daripada rokok, tapi dia tidak bau. Bayangkan anak ini dari kelas 5, dia bisa ngancamin anak-anak temannya di dalam kelas. Awas kalau gue kasih tahu bapak guru, awas kalau gue kasih tahu bapak guru. Sampai dia hampir tamat baru ketahuan. Dia ancamin anak-anaknya, awas sih, awas sih, awas. Jadi dia bawa ke sekolah, sesekali dia hirup, itu anak-anak tidak ada yang kasih tahu gurunya. Entah mungkin dia di kamar mandi kah, atau mungkin dia di kelas kah pada saat tidak ada pembelajaran. Karena memang barang itu tidak bau, dia harum malah. Dan kita bisa dikelabui Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika anak-anak kita mungkin sudah mulai dengan vape, kita belum tentu bisa tahu karena baunya itu beda dengan rokok. Beda kalau rokok ya, rokok dari jarak 10 meter kita bisa cium karena baunya khas. Tapi efeknya mungkin lebih daripada rokok, karena asapnya lebih banyak daripada rokok. Itu yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Yang saya bicara ini anak SD Bapak Ibu, bukan anak SMP, anak SMA. Apalagi yang kuliah itu mungkin hal biasa bagi mereka. Ini anak SD, bisa-bisanya ngancamin teman-temannya supaya tidak dikasih tahu. Di kelas 6 baru ketahuan, sudah mau tamat lagi. Akhirnya dipanggil wali kelasnya. Ya wali kelas bilang, saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu, tidak ada laporan, anak-anak juga tidak lapor. Segitunya bahaya yang sedang mengancam anak-anak kita. Chat pribadi dari orang yang tidak dikenal. Sekarang ada istilah child grooming. Itu bagaimana ya saya mau jelaskan? Seperti ada tadi kalau dijelaskan dalam drama itu, dia minta kita foto yang tidak baik, baru nanti bisa disebarluaskan kedoknya karena kita pacaran, ya kan? Akhirnya dipakailah foto itu untuk dijual di internet dan segala macam. Bisa seperti itu. Kalau tidak dipakai untuk mengancam keluarganya, untuk minta uang dan lain sebagainya. Tapi yang lebih ke child grooming ini adalah bagaimana seorang dewasa bisa memanfaatkan anak kecil. Jadi orang dewasa mengancam, karena anak kecil kalau diancam pasti dia takut. Lalu lama-lama dia bisa mengendalikan anak ini, dan akhirnya mereka bisa memanfaatkan itu untuk kesenangan mereka. Dan kebanyakan terjadi, ada banyak kasus. Kalau tadi kasusnya itu dia tidak kenal orangnya, tapi banyak kasus malah child grooming ini dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak itu. Makanya kalau kami di sekolah, kami sangat mewanti-wanti orang tua kalau mau utus orang untuk menjemput anaknya, itu harus bicara dulu dengan siapa. Karena banyak yang terjadi Bapak Ibu, malah anak-anak kecil itu jadi korban. Karena apa? Mereka mau ngelapor itu takut. Sementara memang ini kasusnya tidak dikenal. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang lain, banyak yang justru orang-orang yang dekat dengan dia. Entah itu saya pernah dengar kasus temannya bapaknya. Jadi itu yang namanya child grooming. Jadi anak-anak yang dijadikan korban dari orang-orang dewasa untuk mengambil keuntungan pribadi.
Dan itu banyak terjadi kasus-kasusnya sekarang. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, mari jaga anak-anak kita. Kalau kita sudah melihat ada hal yang aneh-aneh, yang lain-lain, tanyakan. Jangan tunggu nanti. Tadi pulang dengan siapa? Kemana? Bikin apa? Siapa saja yang ada di situ? Kamu bikin apa? Siapa orang tua yang biasa begitu? Iya, memang kita harus begitu Bapak Ibu, karena bahayanya luar biasa. Nonton itu nonton apa? Main game itu main game yang bagaimana? Karena game-game sekarang, kemarin Kak Mona kasih tahu saya, karena saya juga tidak hobi dengan main game dan tidak suka main game. Dia bilang katanya sekarang ada game-game yang cewek-cewek seksi lah, apalah, ya kan? Nanti saya menjelaskan juga, saya ngeri Bapak Ibu saudara sekalian. Memang saya tidak pernah lihat, tapi dengarnya itu saja saya sudah ngeri. Siapa yang pernah main adik-adik? Pernah? Bahkan memang kami belum tahu kasusnya itu betul-betul atau tidak, tapi hanya sekedar mendengarkan, baru mendengarkan, belum mencari tahu. Kemarin ada yang bilang sebelum kita persiapan Hanas, ada yang bilang, kakak itu toh anak-anak itu kalau duduk main HP, dia nonton yang tidak baik di gereja sebelum sekolah minggu. Bapak Ibu, satu hati sakit. Karena kalau itu mereka bisa lakukan di gereja, tempat di mana harusnya kita memuji dan memuliakan Tuhan, tapi mereka bisa lakukan itu sudah warning yang sangat besar, bahaya yang sangat besar yang sedang mengintai anak-anak kita. Amin Bapak Ibu, amin. Bahkan kami sudah susun strategi. Ayo, nanti kalau sebelum ibadah, nanti kakak itu ke sana, kakak itu ke sini, tapi memang pada saat itu kami tidak dapat langsung. Tapi laporannya sudah ada. Jadi, tidak membawa HP ke gereja. Please, jangan izinkan anak Bapak Ibu bawa HP ke gereja. Kalaupun bawa HP ke gereja, ambil HP mereka, taruh di dalam tas Bapak Ibu. Biasanya kita masih ibadah di sini, kalau sekolah minggu sudah selesai, mereka akan duduk di pojok sana main HP, yang itu main HP, yang ini main HP. Sedih lihatnya Bapak Ibu, sedih. Kita di gereja ini paling lama 2,5 jam dibandingkan 24 jam yang mau pacaran, yang sudah mau menikah, silakan. Yang sudah bekerja, silakan. Tapi kalian masih kecil, tugas utama kalian adalah apa? Belajar. Itu tugas utama. Ibadah. Itu tugas utama. Jangan pakai standar dunia. Pakailah standarnya Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mau apa-apa tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau begini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Tuhan, hari ini saya begini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Tanya sama Tuhan. Dibilang tidak keren karena tidak merokok, tidak apa-apa. Tidak ikut vape, tidak apa-apa. Tidak minum-minum, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita mau menjaga kelakuan kita seperti standarnya Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Vita, sabar ya, cepat Vita. 15 ayatnya yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah bergaul, salah pilih teman, kamu juga bisa salah. Dan kita kalau sudah berteman, sudah jadi sahabat, sudah jadi bestie, mau bilang tidak itu susah. Ayo kita pergi ke sana, padahal di sana
melakukan hal-hal yang tidak baik. Bilang tidak itu susah. Kenapa? Bestie saya, teman saya. Padahal teman itu tidak membawa kita menjadi lebih baik. Cari teman yang membawa kalian menjadi lebih baik. Dari yang kamu tidak suka ke gereja, tapi dengan kamu bergaul dengan teman ini, kamu jadi suka ke gereja, itu teman yang baik. Amin. Amin. Kalau dulu kamu suka ke gereja, tapi karena bergaul dengan dia, akhirnya jarang pergi ke gereja, tinggalkan dia. Dia bukan teman yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Katakan adik-adik sekolah minggu boleh duduk tenang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kerjasamanya. Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak membawa kamu kepada Tuhan, apapun itu. Adik-adik sekolah minggu, dengar KFV. Kalau kalian ada di antara kalian yang bawa HP, lalu teman kalian itu mengajak kamu untuk nonton sama-sama, katakan apa? Tidak. Kakak Evi bilang apa? Tidak boleh nonton HP di gereja. Gereja tempat kita untuk sembahyang memuji Tuhan, bukan untuk nonton HP. Ingat sekali lagi, tidak ada lagi yang bawa HP. Adik-adik, bawa Alkitabnya, tidak usah bawa HP-nya. Bawa Alkitabnya ke gereja, supaya tidak ada alasan mau lihat Alkitab. Bawa Alkitabnya dari rumah, kasih tinggal HP-nya. Kalaupun ke bawah, kasih ke orang tuanya. Setelah sekolah minggu langsung turun, tidak ada lagi yang nyelonong ke sana, duduk-duduk nongkrong-nongkrong di sana, tidak ada. Masuk di dalam, terima berkat Tuhan sampai terakhir. Betul? Betul adik-adik? Bisa? Good, bisa. Oke, lanjut. Yang ketiga, saya cepat-cepat saja. Memberikan peringatan dan melindungi teman. Galatia 6 ayat 1. Ada yang membaca? Kayak saja yang baca sudah, supaya kayak yang dapat coklat. Galatia 6 ayat 1. Ayo. Harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan tidak mencela. Iya, betul sekali. Dan apa? Kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, dengar, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita yang rohani menuntun yang lemah, itu tugas kita. Bukan berarti kita rohani, tidak, tapi justru kita harus sama seperti Dita tadi, sederhana tapi itu sangat berguna. Dia tahu temannya berbuat salah, dia tegur, tidak membiarkan. Jangan bilang, itu kan bukan sapu teman, itu kan bukan sapu geng. Tidak. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah perbuatan baik, maka kita harus melakukannya. Kalau kita tahu bahwa kita yang kuat rohani ini, kita melihat ada orang yang sudah hampir masuk ke jurang, apa yang kita lakukan? Tarik dia atau dorong dia? Tarik dia. Jangan sampai dia masuk ke jurang. Kalau kita sudah tahu teman kita ini sudah salah pergaulan, yang kita lakukan adalah tolong tarik dia, kasihan. Jangan karena kita tidak suka sama dia malah kita tentang dia supaya dia tambah masuk jurang. Tidak. Tugas kita adalah tolong dia. Bapak Ibu, kita semua diutus Tuhan untuk menjadi penjaga bagi generasi ini. Kalau kita tahu bahwa generasi ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja,
mari kita bersama-sama untuk menjadi penjaga bagi generasi kita. Kita bergandeng tangan bersama menjaga anak-anak kita ini supaya mereka menjadi generasi apa? Generasi yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dari sejak kecil, kalau kita sudah tanamkan itu, percaya Bapak Ibu, itu tidak akan hilang dalam kehidupan mereka sampai kapanpun. Kalau mereka mulai tidak taat, mulai lagi seperti yang kemarin, tarik dia kembali, kasih ingat dia kembali, supaya dia menjadi anak yang dengaran. Bapak Ibu, kelemahan kita di zaman sekarang adalah kita sendiri orang tua kehilangan otoritas atas anak kita. Itu kesalahan kita orang tua. Kami di sekolah, kalau kita banyak diskusi karena banyak sekali masalah yang terjadi, kembali lagi kalau kita diskusi dan kita lihat modelan orang tuanya, kebanyakan anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang punya orang tua yang kehilangan otoritas atas anaknya. Sudah tidak bisa bilang tidak sama anaknya. Saking membiasakan seperti itu, akhirnya serta mau bilang tidak itu sudah tidak bisa. Dari kecil kita sudah memanjakan dia. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, kita mau kasih tahu, dia bilang apa? Dari dulu mama tidak pernah bilang tidak buat saya. Jadi semua yang dia lakukan dianggap itu benar. Jadi kita generasi penjaga, tugas kita tidak mudah. Tugas kita tidak gampang. Tugas kita ini menjaga, melindungi, memastikan bahwa orang yang kita jaga ini tetap ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai mereka jauh daripada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, tidak pernah ada kata terlambat dalam hidup kita. Selagi kita masih hidup, selagi Tuhan masih kita nafas kehidupan, mau anak kita senakal apapun, mau anak kita modelannya seperti apapun, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, asalkan kita mau ikut dalam prosesnya Tuhan. Amin. Amin. Aduh, saya sudah terlambat ke KFV, saya sudah kasih manja anak saya dari yang tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Dari detik ini kita harus sadar bahwa tugas kita sebagai penjaga tidak mudah. Tugas kita adalah harta yang terbesar yang Tuhan titip dalam kehidupan kita, bukan harta benda kita, tapi anak-anak ini yang Tuhan titipkan buat kita, itu harta yang paling berharga. Diutus sama Tuhan ke pribadi kita, itu diutusnya dengan kewarganegaraan surga. Paspor mereka itu adalah paspor surga, dan itu juga harus dibawa untuk perbankan mereka kembali ke sana. Itu tugasnya siapa? Kita. Makanya tugasnya tidak gampang, tugasnya tidak mudah. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita andalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu. Sebab itu mari kita mengandalkan siapa? Andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Yesaya sama. Ketika dia diberi tugas menjadi penjaganya Israel, itu bukan hal yang mudah, tapi Yesaya tetap mengandalkan Tuhan. Orang fasik sebagaimanapun dia fasik, sebesar apapun dosanya, kalau dia mau bertobat, Tuhan masih menunggu pertobatannya. Orang fasik saja ditunggu oleh Tuhan pertobatannya, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Hanya saja mungkin kita seringkali terpleset sedikit, ya kan? Yang fasik saja Tuhan tunggu pertobatannya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita itu besar. Kalau Tuhan izinkan kita punya anak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu harta yang paling besar yang Tuhan titip dalam kehidupan kita. Tapi menjaganya tidak gampang. Kalau kita andalkan kekuatan kita, maka kita akan hilang, anak-anak kita akan hilang. Maka itu andalkanlah Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga bersama dengan kita. Kita jaga, tapi Tuhan yang akan lebih memproteksi anak-anak kita dimanapun mereka pergi dan berada, jauh dari pemandangan kita. Tapi kita tahu bahwa di sana ada penyertaan Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan pasti akan ingatkan dia. Kendati pun mungkin mereka dikelilingi orang-orang yang tidak baik, tapi
kita serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga mereka di sana. Amin. Kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas atas kehidupan kita. Kesimpulannya, yang pertama, sebagai anak kita berani katakan apa anak-anak? Tidak. Yang kedua, sebagai remaja berani tampil dari dunia. Anak-anak yang remaja yang masih labil harus tampil beda. Kemudian guru harus berani menasehati. Yang keempat, sebagai orang tua berani mengawasi dan membimbing. Yang kelima, kita bukan generasi ikut-ikutan, tetapi kita generasi menjaga diri kita, menjaga teman-teman kita, menjaga siapa saja yang ada di sekitar kita, karena kita adalah generasi penjaga. Boleh katakan saya generasi penjaga dengan suara yang lantang? Ulang semuanya. 1, 2, 3. Saya generasi penjaga. Ulang satu kali lagi. Iya, kita semua diutus Tuhan menjadi generasi penjaga yang menjaga generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Dengan bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kami bukan tugas yang mudah. Tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami mengemban tugas sebagai menjaga bagi generasi-generasi ini menjadi anak-anak generasi yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka masih kecil, tetapi mereka adalah generasi-generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada untuk menyembah-Mu, ku ada untuk memuja-Mu. Ku mau setia sampai akhir hidup kami. Kita angkat pujian. Ku ada untuk menyembah. Haleluya.
persekutuan dengan Tuhan saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang telah kami nikmati. Kami diingatkan bahwa kami adalah generasi penjaga yang bertanggung jawab atas generasi kami, mulai dari lingkup keluarga, tetangga, bahkan jemaat, dimanapun kami pergi dan berada. Engkau berikan kami tanggung jawab yang harus kami perankan selagi kami masih ada. Kami tidak mau melihat ada yang terhilang, kami tidak mau melihat ada yang celaka, kami tidak mau melihat ada yang harus ada di dalam kekuasaan kuasa gelap. Tuhan, mampukan kami menjalankan peran kami, tugas kami, tanggung jawab kami, sebab Engkau telah tebus, Engkau telah bayar dengan harga lunas, dibayar tentang kehidupan kami, agar hidup ini memuliakan Tuhan, hidup ini melakukan apa yang Engkau kehendaki dan yang Engkau inginkan kami lakukan, agar kami dapat memuridkan orang lain bagi kerajaan surga, baik anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang lanjut usia. Biar kami tidak hanya menjadi penonton, kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami mau menjadi pemeran, kami mau menjadi pelaku, kami mau melaksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tidak ada yang tidak punya talenta, semua memiliki talenta, dan itu harus dikembangkan, itu harus diperankan dalam hidup masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Departemen Sekolah Minggu, melalui pemberitaan firman pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami agar benar-benar kami menjadi saluran berkat. Roh Kudus, Engkau tolong kami, perkataan kami Engkau kuasai sehingga kami tidak menyampaikan kata-kata yang melemahkan orang lain, kata-kata yang membuat orang lain terhilang dari hadirat-Mu, tetapi berikan kami perkataan yang membangun, perkataan yang menolong, yang mengangkat orang lain untuk hidup dekat dengan Tuhan. Biar yang menjadi standar kami adalah standar daripada Tuhan. Berkat firman Tuhan ada di dalam setiap kami. Karena itu taruh ketaatan, kesetiaan untuk kami membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam hidup kami. Teristimewa firman yang telah ditaburkan kepada kami siang ini. Engkau mau kami seperti Yehezkel memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan orang lain, mengingatkan keluarga kami, mengingatkan komunitas kami untuk tetap hidup di dalam tangan Tuhan, untuk tetap hidup melakukan kehendak Tuhan, supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan dari kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, Roh Kudus, terus bekerja, terus berkarya kepada kami semua yang sudah datang dalam ibadah ini, agar kami pulang, kami mempraktekkan firman itu, mulai dari pribadi kami, keluarga kami, tetangga, dan dimanapun kami pergi dan berada. Jangan kami menjadi alat yang membuat orang lain terhilang, tetapi jadikan kami sebagai alat yang mengangkat, menolong, memberkati sesama kami, ya Tuhan. Itu inti yang Engkau telah ingatkan kepada kami siang hari ini, dan Tuhan tetap dipermuliakan. Berkata yang telah kami sepakati bersama, yaitu perayaan ulang tahun gereja pada tanggal 24 Juli, dan Tuhan waktu untuk penyelenggaraan tidak lama lagi. Karena itu berkati panitia, berkati jemaat, kami satu hati untuk mensukseskan acara ini, dan sekali lagi bukan mencari nama, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, dan untuk membuat jemaat tetap melakukan terobosan pelayanan misi bagi keselamatan banyak jiwa, banyak orang yang diselamatkan lewat kegiatan jemaat di sini. Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
dan sebentar kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Berkati Tuhan apa yang kami berikan, dan kembalikan berkat bagi umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Bahkan pada hari ini kami ada persembahan istimewa dalam rangka Hari Nasional Sekolah Minggu. Kami juga akan menyisikan dana persembahan kami untuk Departemen Sekolah Minggu Pusat. Seberapa yang kami kumpul, Tuhan yang akan kembalikan berkat kepada seluruh keluarga. Syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali, dan kiranya itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, sekarang waktunya kita akan memberi persembahan. Seperti biasa, Bapak Ibu boleh keluar dari samping kiri kanan dan kembali di jalur tengah. Dan selamat memberi, Tuhan memberkati. Untuk mengiringi persembahan kita akan pujian yang berkata, Gerejaku. Gerejaku adalah tempat terindah yang aku
Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap taburan-taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama seperti tadi Bapak Gembala sudah umumkan, karena ini adalah hari sekolah minggu, jadi kami akan mengadakan aksi loyang dan 100% akan dikirim ke pusat, ya, Departemen Sekolah Minggu Pusat. Baik, sekali lagi kita mau memberi untuk sekolah minggu. memberi persembahan untuk Departemen Sekolah Minggu Pusat, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian tadi, setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembahmu, dan kiranya ini boleh menjadi komitmen kita bersama. Kita mau setia sampai akhir, dan kita ingin ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kesetiaan kita masih terjadi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur menyatakan kepada
hadirat Tuhan dari di awal sampai akhir dari ibadah ini semua berlangsung dalam campur tangan kuasa Roh Kudus. Dan kami yang sudah membuka hati, kami yang sudah mengikuti ibadah ini, kami pulang tidak dengan hampa, kami pulang membawa berkat rohani Tuhan telah taruh di atas kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kami menyerahkan semua apa yang kami lakukan, Tuhan yang menyempurnakan. Dan apa yang Engkau sampaikan kepada kami, Roh Kudus lebih lagi menerangkan, menjelaskan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berdoa untuk aktivitas umat Tuhan minggu ini, Tuhan yang menyertai dalam segala tugas kerja. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, dan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil. Baik Tuhan, sebagai ASN, sebagai swasta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai penjual di pasar, yang punya toko, yang punya usaha-usaha, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Dan biar kami senantiasa bersyukur, berterima kasih karena ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit Engkau sudah jamah dan berikan kesembuhan. Dan Tuhan sudah meneguhkan kami yang mengalami kesuaman, telah dibaharui, dibangkitkan untuk kami sama-sama bergandengan tangan, maju setia, mengiring Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Memberkati juga mereka yang tidak sempat datang. Tuhan menyertai mereka yang ada di lokasi kerja. Tuhan yang punya ada kesibukan-kesibukan lain, Tuhan juga yang akan jaga, lindungi. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyempurnakan semua. Sekali lagi, aktivitas kami minggu yang berjalan biar ada dalam penyertaan-Mu. Baik aktivitas rohani, pelayanan, sepekan, Tuhan juga memberkati. Dan campur tangan Tuhan biar nyata. Sebelum kami tinggalkan ruangan ini, kami ingat ada beberapa hamba Tuhan yang berduka. Ada komisaris daerah di Kalimantan Timur yang Tuhan telah panggil. Tuhan juga memberkati jemaat dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga doakan Pak Pendeta Wenpi Syaila Tua yang telah Engkau panggil pulang, yang pelayanan di Mangkusun. Tuhan, Engkau tolong keluarga yang ditinggalkan dan jemaat di sana. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Tuhan tetap jaga, lindungi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Biar tetap diberikan pengurapan, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu, sehingga terus menunaikan tugas pelayanan sampai garis akhir. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin.